Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai Abdul Rahman Baswedan. Setiap kali beliau mengetikkan surat, di ujung surat itu selalu beliau mengatakan, surat ini saya diktekan pada cucu saya Anis. Saya bangga sekali. Kemudian hari saya baru tahu bahwa itu cara memberitahu penerima surat kalau salah-salah ketik itu yang bikin adalah cucunya. Abdul Rahman Baswedan, kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, adalah salah satu dari 6 nama yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional pada tahun 2018. Lelaki yang namanya lebih sering ditulis dengan AR Baswedan ini dapat dijadikan teladan mengenai bagaimana kaum peranakan menafsirkan dirinya dalam proses menjadi Indonesia. Selain sebagai pejuang nasional, AR Baswedan juga menjadi pembela kaum Tionghoa Indonesia. Siapakah Abdul Rahman Baswedan? Abdul Rahman Awad Baswedan lahir di Ampel pada tanggal 9 September 1908. Kawasan Ampel saat itu dikenal sebagai kampung Arab dengan populasi Hadrami terbesar di Hindia Belanda. Kakek Baswedan, Umar bin Muhammad bin Abdullah, bermigrasi dari Hadramaut, Yaman ke Hindia Belanda. Pada umur 6 tahun, Baswedan dikirim untuk belajar di Madrasah Al-Khairiyah yang didirikan kaum Hadrami setempat dan terletak di Ampel, Surabaya. Namun perlakuan diskriminatif yang diterima Baswedan membuat sang ayah memindahkannya ke Madrasah Al-Ma'arif. Baswedan juga sempat menimba ilmu di Madrasah Al-Irsyad di Batavia, di mana ia belajar bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama di dalam Islam, tanpa terkecuali. Baswedan menggarisbawahi bagaimana kaum Hadrami di Hindia Belanda saat itu terkotak-kotak ke dalam beberapa kelompok. Secara umum, para pemuda Hadrami terpecah ke dalam 2 kelompok, yakni Al-Irsyad dan Al-Rabitah Al-Alawiyah. Apa peran AR Baswedan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Sebuah terobosan penting dilakukan Baswedan untuk meminimalisasi sekat-sekat di antara komunitas Hadrami. Ia mengumpulkan 40 tokoh peranakan Hadrami dari berbagai latar belakang. Mereka berkumpul di rumah Said Bahilul di Kampung Melayu, Semarang pada 4 Oktober 1934 untuk mendiskusikan sikap golongan Hadrami terkait perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mereka berupaya menyelesaikan beragam gesekan internal yang kerap terjadi antara Al-Irsyad dan Al-Rabitah. Dengan persiapan yang matang, Baswedan berhasil meyakinkan para partisipan untuk mendirikan Persatuan Arab Indonesia atau PAI pada 5 Oktober 1934. Selain mendorong kaum Hadrami untuk keluar dari sekat-sekat isolasi kesukuan, PAI juga meyakinkan mereka untuk menerima Indonesia sebagai tanah air dan budaya Indonesia sebagai budaya mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Antara 1934 dan 1935, Baswedan berkeliling Indonesia guna meyakinkan kaum Hadrami mengenai tujuan PAI. Baswedan mengharapkan agar di tiap-tiap daerah yang ia kunjungi dapat didirikan cabang-cabang PAI. Namun upaya Baswedan tidak berlangsung mulus. Resistensi golongan Hadrami begitu kuat, sehingga Baswedan tidak dapat leluasa berjalan tanpa adanya perlindungan. Perjuangan Baswedan tidak sia-sia. Hanya dalam tempo 3 tahun, 45 cabang PAI sudah berdiri di berbagai kota di Indonesia. Sebagai corong propaganda, PAI menerbitkan 2 majalah, yaitu Insaf yang diasuh Hussein Bafaqih dan berbasis di Surabaya, dan Sadar yang dipimpin Baswedan. Bagaimana AR Baswedan turut serta dalam perjuangan kaum Tionghoa Indonesia? Tidak hanya memperjuangkan nasib golongan Arab, Baswedan juga memperjuangkan orang-orang Tionghoa yang menjadi korban dari peliknya urusan birokrasi
terkait kewarganegaraan Indonesia setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Baswedan menganggap ada cukup banyak golongan Tionghoa yang menolak kewarganegaraan Indonesia bukan karena mereka tidak ingin menjadi Indonesia, melainkan karena pemerintah kerap memberikan informasi yang simpang siur terkait permasalahan ini. Di samping itu, Baswedan juga mengkritik keras anjuran penggantian nama bagi orang Tionghoa. Baginya itu merupakan hak asasi tiap-tiap manusia yang hakiki. Menurutnya, melalui nama, orang tua tentu berharap si anak akan mengenal leluhurnya lebih dekat. Perubahan nama dianggap hanya akan menjauhkan mereka dari tradisi dan budaya leluhur. Salah satu sahabat karib Baswedan, Yam Hong Chun, yang namanya dijadikan sebagai nama rumah sakit mata di Yogyakarta, pernah mengungkapkan kepadanya bahwa pergantian nama tidak serta-merta membuat seorang Tionghoa menjadi lebih nasionalis. Baswedan menyetujui pendapat itu. Setelah kemerdekaan, Baswedan tetap merasa penduduk Indonesia masih terkotak-kotak ke dalam berbagai kelompok. Baginya hal itu merupakan warisan politik diskriminasi Belanda yang harus dihilangkan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa A.R. Baswedan bukan hanya memperjuangkan nasib masyarakat keturunan Arab di Indonesia, namun juga menjadi pembela kaum Tionghoa yang mengalami berbagai diskriminasi. Demikian penjelasan mengenai A.R. Baswedan. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.